Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ceria, dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi globalisasi dalam muatan IPS kelas 6. Nah, sebelum kita mulai pembahasan materi, kalian harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang globalisasi, kalian dapat mengidentifikasi pengertian globalisasi, contoh globalisasi, serta dampak positif dan negatif dari globalisasi dengan benar. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tokoh dan penemuan yang mengubah dunia. Masih ingat? Ada tokoh Michael Faraday yang berhasil menemukan listrik, kemudian ada Charles Goodyear, sang penemu roda, serta Alexander Graham Bell, sang penemu telepon. Tentunya masih banyak lagi tokoh-tokoh dan penemuan yang lainnya. Nah, anak-anak, berkat ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan inilah kemudian membawa perubahan pada dunia. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka teknologi pun semakin berkembang dengan pesat hingga sekarang. Perkembangan teknologi inilah yang mendorong terjadinya globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Penasaran kan? Yuk kita pelajari sama-sama. Perhatikan video pembelajaran ini dengan seksama ya. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya mendunia, sedangkan lisation artinya proses. Jadi, globalisasi artinya proses mendunia, atau dapat diartikan sebagai suatu proses di mana batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit karena kemudahan interaksi antar negara, baik berupa perkembangan informasi, perdagangan, teknologi, gaya hidup, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Faktor penyebab terjadinya globalisasi yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dalam bidang transportasi dan komunikasi. Agar kalian lebih memahami tentang globalisasi, mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Anak-anak, tentu kalian pernah mendengar informasi yang pernah dan masih hangat sampai sekarang, yaitu mengenai virus corona atau COVID-19. Masih ingat kan? Di akhir tahun 2019, virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok. Kemudian menyebar ke negara-negara Eropa dan mulai terdeteksi masuk ke Indonesia sekitar awal tahun 2020. Wah, cepat sekali ya penyebarannya. Padahal di akhir tahun 2019, kita hanya menyaksikan di televisi bahwa ada negara tetangga yang diisolasi karena penyebaran virus ini. Namun ternyata di awal tahun 2020 kita menyaksikan sendiri bahwa virus tersebut sudah masuk ke Indonesia. Sehingga pemerintah pun harus mengambil kebijakan untuk melakukan PSBB. Dan sampai sekarang kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi, penyebaran virus COVID-19 ini dengan cepat ke seluruh dunia adalah salah satu contoh negatif dari globalisasi. Contoh lain dari adanya globalisasi yaitu kalian dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari negara lain tanpa harus berkunjung ke negara tersebut, seperti pizza dan sushi. Tahukah kalian dari mana asal makanan tersebut? Ya benar, pizza adalah makanan yang berasal dari Italia, sedangkan sushi adalah makanan yang berasal dari Jepang. Di era globalisasi ini, untuk menikmati pizza dan sushi, kalian tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke negara asalnya. Namun, kalian dapat dengan mudah menemukan makanan tersebut di Indonesia. Bahkan di kota Pontianak, makanan-makanan tersebut dapat kalian nikmati di berbagai restoran. Selain makanan, banyak juga loh produk-produk dari luar negeri yang dijual di Indonesia. Seperti lampu Philips dari Belanda,
susu dari New Zealand, mainan anak-anak dari Tiongkok, jam tangan dari Swiss, karpet dari Turki, dan mobil dari Jepang. Kita pun dapat menemukan produk dari Indonesia yang dijual di mancanegara seperti batik. Tahukah kalian bahwa batik sudah ditetapkan sebagai warisan kebudayaan Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, sehingga setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Contoh adanya globalisasi berikutnya adalah pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, seperti buruh pabrik yang telah digantikan oleh mesin, serta pekerjaan satpam yang mulai tergantikan karena adanya CCTV. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan pertukaran teknologi antar negara semakin mudah, serta kelancaran alat transportasi memudahkan perusahaan-perusahaan besar untuk memperoleh mesin-mesin produksi yang canggih dari luar negeri. Masih ada loh contoh globalisasi lainnya, yaitu jual beli online semakin berkembang dengan munculnya beragam website e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, Lazada, dan JD.id. Kemudahan dalam transaksi, luasnya jangkauan pembeli, keuntungan yang menggiurkan, serta keamanan dalam pembayaran adalah penyebab semakin maraknya toko-toko online di Indonesia. Ada lagi nih contoh adanya globalisasi. Teknologi baru bisa diakses oleh semua orang, seperti video call, email, dan media sosial. Hanya dengan sebuah handphone Android yang terkoneksi ke jaringan internet, semua orang bisa menggunakan beragam aplikasi yang tersedia di Google Play Store untuk berkomunikasi jarak jauh. Walaupun terpisah antar kota, antar pulau, antar negara, maupun antar benua, tetap dapat berkomunikasi, baik berupa tulisan maupun bertatap muka tanpa ada batasan ruang. Kemudahan yang kita peroleh dari globalisasi tentu memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi yang pertama yaitu informasi dan ilmu pengetahuan mudah didapat. Yang kedua, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan transportasi sehingga memudahkan kehidupan manusia. Yang ketiga, berkembangnya industri pariwisata sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Keempat, meningkatkan kegiatan ekspor impor sehingga memperluas pasar untuk industri dalam negeri. Kelima, menyebabkan kegiatan ekonomi lebih produktif sehingga membuat produksi dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional. Yang keenam, dapat memperoleh lebih banyak modal dari investor asing sehingga meningkatkan teknologi produksi. Berikut ini dampak negatif dari adanya globalisasi. Yang pertama, masuknya ideologi atau budaya bangsa lain yang banyak ditiru oleh masyarakat.
Kedua, mulai lunturnya budaya bangsa seperti semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Ketiga, menimbulkan sikap konsumtif, boros, dan bergaya hidup mewah. Yang keempat, maraknya peredaran narkoba dan penyelundupan barang ke Indonesia. Yang kelima, industri dalam negeri sulit berkembang karena banyaknya perusahaan asing dengan teknologi yang lebih canggih. Dan yang keenam, kerusakan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan ibu tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa globalisasi terjadi akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang transportasi dan komunikasi, sehingga mempengaruhi semua negara pada setiap sektor, baik ekonomi, pariwisata, pendidikan, maupun kesehatan. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan, silakan kalian kerjakan evaluasi berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin berolahraga, selalu mencuci tangan, dan memakai masker ketika keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini, ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri. Orang yang kita sayangi, ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah buang air besar atau kecil, sebelum dan setelah menceboki bayi, sebelum dan setelah makan, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah bermain, setelah menyentuh binatang, saat kembali dari luar rumah. Kedua, jaga jarak fisik dengan orang lain. Pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman, hindari berkumpul lebih dari 10 orang. Dan bila harus berada di tempat umum, jaga jarakmu sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi, ayo cegah penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes kemungkinan mengalami sakit lebih serius bila terkena penyakit ini. Lindungi
melindungi diri dan orang yang kita sayangi, ayo cegah penyebaran COVID-19.